Halo bro, kembali lagi di channel saya Rahma Frediansa. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi menurut pengalaman saya selama dari 2017. Saya mulai merakit komputer sendiri, menentukan spesifikasi sesuai keinginan saya sendiri, merakit berbagai komponen dari komputer dan menikmati. Dan sampai saat ini saya masih sering ngotak-ngatik komponen komputer. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar rakit komputer, ini sebenarnya mudah. Mungkin saya bilang ini hanya perlu banyak membaca di internet, kemudian nanti bisa langsung diaplikasikan. Kenapa harus banyak baca di internet? Karena untuk komponen komputer ini sendiri banyak seri, banyak tipe yang bisa jadi enggak sinkron gitu. Tekniknya sendiri mungkin saya jelaskan dari nol. Apa saja yang kita butuhkan dalam merakit komputer itu? Yang pertama kita butuhkan, dan saya garis bawahi, semua yang saya jelaskan ini tergantung daripada pilihan Anda. Saya tidak ada sponsor dari manapun. Mungkin saya nanti bilang merek atau bagaimana, tapi ini menurut pengalaman saya pribadi. Untuk yang pertama dan yang terpenting itu pilihan motherboard. Jadi motherboard ini nantinya akan membuat target komputer kita itu mau dibuat seperti apa. Karena biasanya dari motherboard itu komponen lain dipasang di sana. Dan untuk motherboard seri lama, kemungkinan itu gak bisa support komponen-komponen misalkan prosesor yang baru, karena tentunya berbeda soket, berbeda dudukannya ya. Jadi harus jeli, yang saya sebutkan tadi harus banyak membaca. Mungkin saya urutannya aja. Motherboard ya, tentukan sesuai kebutuhan, sesuai budget kita, dan nantinya mau untuk apa komputer ini gitu. Untuk pilihan motherboard sendiri ada 3 yang saya ketahui. Ada ATX yang ukurannya besar dan juga memiliki banyak slot. Banyak pilihan merek. Jadi dari motherboard ini harus benar-benar targetnya nanti kita harus mau digimanain komputernya gitu. Kemudian setelah motherboard kita punya, saya mungkin buat contoh aja. Saya misalkan pakai motherboard Gigabyte yang harganya itu 900 ribuan, yang seperti ini. Oke, dia itu jadi memiliki soket Ryzen, yang dia itu support. Biasanya Ryzen gak terlalu sulit ya, soalnya dia bisa support beberapa generasi, dan juga soketnya itu gak terlalu banyak. Nah kemudian kita tentukan prosesor. Jadi prosesor ini nantinya sama dengan otak dari komputer itu. Kita tentukan prosesor, misalkan saya gunakan AMD Ryzen 3 seri 3 yang Gen 3 ya, seri 3000-an. Jadi dia itu masuk ke ditempel ke motherboard si prosesor ini. Kemudian komponen apa lagi selanjutnya? Komponen yang selanjutnya adalah RAM. Kenapa yang selanjutnya RAM? Karena saya sebutkan dulu komponen utamanya dari komputer. Motherboard, kemudian prosesor, kemudian RAM. RAM ini juga harus disesuaikan karena RAM itu ada beberapa jenis. Termasuk juga soketnya. Ada mulai dari DDR2, mungkin ada DDR1 tapi saya nggak tahu. Saya mulai belajar tuh dari DDR2, kemudian ada DDR3, kemudian DDR4, kemudian ada yang terbaru DDR5. Dari mana kita tahu RAM kita harus beli yang DDR mana? Yang jelas dari motherboard. Motherboard supportnya yang DDR berapa? Jadi kita lihat dulu nih spesifikasi motherboard. Dia supportnya misalkan DDR4
Saya juga dari 2017 itu sudah pakai DDR4 yang dulu itu terkesan cukup baru dan harganya juga cukup mahal-mahal RAM DDR4 dulu itu di 2017, tapi sekarang harganya jauh lebih murah. Misalkan kecepatannya juga dicek dulu, batas maksimal motherboard supportnya di kecepatan berapa dari RAM-nya. Jadi nanti kita pilih RAM itu DDR-nya, soketnya, supportnya DDR berapa, kemudian kecepatannya, motherboard supportnya maksimal kecepatan berapa. Oke ya, jadi seperti itu. Untuk merek banyak banget. Kita kalau searching, kalau misalkan mencari RAM, kita langsung aja RAM misalkan 4GB DDR4, itu kan langsung muncul pilihan-pilihan DDR4. Jangan sampai pilih yang DDR3 karena itu gak akan support ya. Untuk kecepatan mungkin saja kalau speknya kecepatan lebih rendah dari batas motherboard itu masih bisa, tapi jangan sampai lebih dari batas motherboard. Kecuali motherboardnya yang bisa di overclock, tapi itu lebih jauh lagi, nanti kita buat videonya. Kemudian komponen lainnya yang teramat penting. Jadi power supply itu yang bertugas memasok kelistrikan ke motherboard, kemudian nantinya ke VGA bisa jadi. Pokoknya dia itu yang mengatur kelistrikan. Ini juga tidak kalah penting karena kalau asal-asalan memilih power supply bisa jadi dapat merusak komponen-komponen lain dalam komputer itu sendiri. Kita pilihnya itu yang bagus, mereknya yang bagus. Kemudian biasanya itu ada grade, ada misalkan bronze apa gitu, ada yang gold, ada seri-seri power supply. Jadi ada yang silver juga. Jadi kita pilih dari situ. Kualitas itu menentukannya dari situ. Biasanya untuk di sampai 400 watt itu harganya di 400 sampai 600 ribuan kalau menurut saya yang aman ya. Kalau yang murah-murah itu saya jujur takut merusak komponen lain dan juga gak bakal tahan lama gitu sih. Dan mendengar dari berbagai teknisi komputer juga seperti itu. Jadi utamakan power supply itu yang bagus, yang nantinya menjaga kestabilan listrik yang ada di komputer kita. Oke, yang selanjutnya ada VGA atau kartu grafis ya. Jadi VGA ini sebenarnya opsional apabila di prosesor sudah terdapat dedicated PGA ya. Jadi dia itu udah terdapat PGA internal di prosesor. Tapi biasanya ada juga seri-seri prosesor yang tidak terdapat VGA. Jadi kita harus menambahkan VGA tambahan. Untuk VGA tambahan ini sendiri, range harganya sekarang kita cukup beruntung karena harganya sekarang anjlok turun. Saya pernah beli MSI yang seri 1660 di harga 5.600.000 dan sekarang itu harganya jauh lebih murah, mungkin 4 jutaan kurang. Jadi ya untuk PGA ini nantinya berfungsi untuk menampilkan visual ke monitor ya. Biasanya VGA ini utamanya kebutuhannya untuk output yang berat ya, misalnya untuk bermain game. Kemudian game-game berat ya, bukan main game Zuma. Kemudian untuk editing biasanya rendering itu bisa menggunakan VGA selain menggunakan prosesor. Biasanya kalau gak ada prosesor ya rendering itu menggunakan rendering video ya, misalnya di kegiatan editing video gitu. Terus di export, di render bisa menggunakan kartu grafis atau VGA seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting tuh kan case ya, rumah sebagai tempat dari motherboard ditempel gitu. Ini opsional, enggak opsional, maksudnya fleksibel, ditentukan dari motherboardnya tadi. Motherboard juga kan berbagai ukuran, mulai dari micro ATX, mini ATX, ATX ya. Dan itu semua ukuran di case-nya berbeda-beda. Aman ya,
kita pilih case-nya yang ATX. Jadi dia itu bisa masuk micro ATX, bisa masuk mini ATX ke dalam sana tuh. Jadi kalau case yang ukuran besar untuk ATX, jadi bebas bisa pakai ukuran yang kecil-kecil. Tapi untuk case yang ukurannya micro ATX atau mini ATX itu kan tentunya motherboard yang ATX lebih besar dan gak ada dudukannya, itu gak bakal masuk. Seperti itu sih untuk komponen-komponen dasar menurut pengalaman saya merakit komputer. Banyak diperhatikan seri-seri dan juga support terhadap motherboard kita. Karena bisa jadi yang kita beli itu nggak support, maka rajin-rajinlah membaca, rajin melihat referensi, dan juga hati-hati. Biasanya banyak kartu grafis atau VGA itu yang KW ya. Jadi pilih aja merek-merek yang bagus, kemudian disesuaikan dengan budget, jangan terlalu head-on juga, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena biasanya untuk kebutuhan standar-standar ya 5 juta sampai 7 juta cukup sih menurut saya. Gak usah terlalu ngeluarin uang di atas puluhan juta kalau misalkan penggunanya gak terlalu berat ya. Sayang juga sih komputer kalau terlalu head-on. Yang penting kita terus belajar komponen-komponen yang up to date. Misalkan kita beli motherboardnya dulu, asal jalan dulu, RAM-nya pakai 1 keping dulu. Nanti bisa di-upgrade kok, asalkan motherboardnya yang ya lebih ke tahun-tahun sekarang lah, jangan terlalu lama gitu. Jadi nanti misalkan mau upgrade prosesor juga bisa, kemudian upgrade kartu grafis bisa. Untuk kartu grafis biasanya di GDDR5, GDDR4 itu support sih, soketnya sama aja. Oke, terima kasih. Sekian saja video saya. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan merakit komputer. Dan jangan lupa ketik di komentar apabila ada pernyataan saya yang salah. Mari kita berdiskusi bersama untuk dunia digital dan juga dunia komputer di channel saya Rahman Frediansah. Terima kasih telah menonton. Goodbye.